Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, apakah saham besar ini merupakan mutiara terpendam? Labanya 8 triliun tapi PBV hanya 0,5 kali saja. Nah, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode INKP atau PT Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, perusahaan ini merupakan perusahaan kertas yang sudah berdiri dan listing di bursa saham cukup lama, bahkan dengan usia di atas 30 tahun. Nah, bisa teman-teman baca di sini bahwa saat ini perusahaan bergerak di industri kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Dan mereka mulai listing sejak tahun 1990. Nah, tapi sayangnya untuk kinerja harga sahamnya dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu baik. Bisa teman-teman lihat di sini untuk kinerja saham di tahun 2021 yang mana mengalami penurunan di tahun 2022. Begitu juga dengan tahun 2023. Apakah hal ini merupakan suatu kesempatan atau tidak? Nah, bisa teman-teman lihat di sini mayoritas saham masih dimiliki oleh pemegang pengendalinya dengan nominal sekitar 53,25%. Dan selain pemegang pengendalinya, ternyata banyak institusi asing yang memiliki saham perusahaan ini. Sekarang kita akan lihat aksi korporasi di tahun 2022. Ada dua aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mereka menerbitkan obligasi dan sukuk. Nah, poin minusnya, dengan adanya aksi korporasi ini, maka beban bunga yang akan dibayarkan menjadi semakin besar. Tapi poin plusnya, mungkin obligasi dan sukuk ini bisa mereka gunakan untuk melunasi hutang ataupun pengembangan usaha. Nah, untuk aksi korporasi kedua adalah membagi dividen. Poin minusnya, dengan membagi dividen mereka akan mengurangi laba ditahan di komponen ekuitas. Tapi poin plusnya, hal ini akan memberikan sentimen positif bagi investor. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara penjualan dan labanya. Penjualan dan laba perusahaan mengalami pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Dan hal ini bisa dikatakan sangat baik untuk prospek usahanya. Nah, selain itu perusahaan punya likuiditas yang baik. Teman-teman bisa lihat di sini, hutangnya atau total liabilitas semakin lama semakin berkurang. Tapi di sisi yang lain, ekuitas atau modalnya semakin lama semakin membesar. Dan itu berarti perusahaan ini punya komponen ekuitas yang bisa dikatakan sangat baik jika dibandingkan dengan hutangnya. Sekarang kita akan bandingkan untuk volume produksi dan penjualan. Bisa teman-teman lihat di sini, kedua komponen ini saling mengikuti satu dengan yang lain. Apabila volume produksi berkurang, penjualannya juga cenderung mengalami penurunan. Dan hal ini bisa berdampak kepada perusahaan memiliki analisa yang baik sehingga mereka bisa mengestimasikan berapa banyak produk yang bisa dijual dari produk yang diproduksi dan akan mengurangi adanya kemungkinan produk yang usang. Nah, bagaimana strategi perusahaan di tahun 2023? Dari laporan tahunan ini, teman-teman bisa baca bahwa strategi perusahaan ada beberapa, yaitu meningkatkan penjualan produk premium yang memiliki margin cukup baik. Artinya mereka berusaha memiliki margin yang baik sehingga potensi kenaikan laba juga akan besar. Selain itu, mereka juga meningkatkan penjualan ekspor dengan menambah pelanggan baru dan menambah negara tujuan ekspor yang baru. Selain itu, ada juga perusahaan ini memperluas rantai pasokan bahan baku untuk mendapatkan pasokan yang tepat waktu, harga yang kompetitif, dan melakukan perbaikan serta efisiensi. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan Q2 tahun 2023. Sayangnya, laba perusahaan di tahun 2023 diproyeksikan berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2022. Padahal tadi kita sudah bahas bahwa dalam 5 tahun terakhir, laba perusahaan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2021 serta 2020 dan 2019. Nah, tapi apakah hal ini akan terjadi di tahun 2023 di mana labanya akan berkurang? Kita lihat saja hingga Q4 tahun 2023. Tapi poin plusnya, saham ini juga rutin membagi dividen setiap tahun meskipun yieldnya cukup rendah. Saat video ini dibuat, dividen yieldnya hanya 0,53% saja. Tapi poin plusnya, valuasi PBV-nya bisa dikatakan rendah dengan angka yang hanya 0,58 kali.
Dengan angka 0,58 kali ini bisa dikatakan bahwa harga sahamnya diperdagangkan setengah dari modal yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya, apakah dengan laba 268 juta dolar ini, atau jika kita konversikan akan bernominal triliun rupiah, layak untuk PBV dengan nominal 0,5 kali, ataukah PBV ini masih dikatakan cukup murah dan akan berpotensi mengalami peningkatan harga saham ke depannya? Harga saham perusahaan dalam 5 tahun terakhir ternyata tidak bergerak kemana-mana atau bahkan mengalami penurunan sekitar 13%. Dulu saham ini sempat di angka 20.000, tapi sempat juga turun di angka 3.020. Bagaimana ke depannya? Nah, secara probabilitas bulan Januari sampai Mei juga tidak terlalu baik untuk saham INKP ini, di mana probabilitas kenaikannya hanya 40% saja maksimal. Dan untuk di bulan Oktober sendiri dan bulan Desember, saham ini memiliki potensi 75%, serta bulan Agustus 80%. Meskipun begitu, teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek, salah satunya adalah persentase kenaikan harga sahamnya. Untuk historical PBV saat ini masih di atas historical 3 tahun terakhir, yang mana bisa dikatakan saham ini belum cukup murah jika dibandingkan dengan historical PBV-nya. Dulu bahkan sempat di bawah PBV 0,49 kali, tapi sempat juga di atas 0,73 kali. Kesimpulannya, INKP merupakan salah satu perusahaan menarik karena PBV-nya hanya 0,5 kali, tapi mampu menghasilkan laba yang besar. Likuiditasnya juga baik dan berada pada grup konglomerat yaitu Sinarmas Group. Sayangnya kinerja di tahun 2023 di Q2 mengalami penurunan dan hal itu bisa cukup berdampak kepada kinerja harga saham. Apabila kamu ingin membeli saham murah, INKP bisa dipertimbangkan. Dengan catatan, tunggu harganya turun sekitar 6 ribuan ke bawah. Demikianlah pembahasan singkat saham INKP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, strategi nabung saham. Yang kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.